Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Duratu Alias Surufudina dengan NIM C0721030 kelas B. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan terkait tentang plagiarisme desain grafis. Pelanggaran hak cipta memang sekarang ini banyak sekali ditemui, seperti contoh kasus pada ayam geprek bensu dengan ayam geprek bensu, logo Magnificent Samarinda yang mirip dengan logo salah satu perusahaan di Amerika, dengan juga logo Facebook terbaru yang memiliki kemiripan dengan logo MetaSense. Sebagai seorang desainer grafis, tentunya kita harus lebih teliti dan berhati-hati dalam menciptakan sebuah karya. Adapun cara untuk mencegah terjadinya plagiarisme secara sengaja maupun tidak sengaja adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan melakukan riset untuk memperbanyak referensi. Dilakukannya riset ini sangat penting untuk mengetahui apakah karya kita memiliki kesamaan atau kemiripan yang jelas dengan karya milik orang lain di luar sana, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti contoh kasus logo Samarinda dengan logo salah satu perusahaan di Amerika dan juga logo Facebook terbaru dengan logo MetaSense. Lalu yang kedua, pahami hukum dan konsekuensinya. Pemahaman tentang hukum hak cipta ini sangat penting bagi desainer karena dapat menghindarkan kita dari tindak pidana hukum yang berlaku di negara atau daerah yang bersangkutan. Sama halnya dengan memahami dampak negatif atau dampak buruk yang dapat ditimbulkan jika melakukan plagiarisme tersebut. Lalu yang ketiga, menjadikannya sebagai referensi. Daripada mengambil langsung atau menjiplak karya desainer lain, lebih baik jika kita menjadikan karya mereka sebagai sebuah inspirasi dan memodifikasinya sekreatif mungkin menjadi lebih baru. Seperti contoh pada kasus ayam geprek bensu, kedua-duanya menggunakan logo yang diambil dari sebuah situs di internet. Jadi alangkah lebih baiknya jika membuat sendiri aset grafis tersebut. Lisensi aset grafis. Lisensi atas desain industri atau desain produk diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri dan diatur dalam pasal 33 sampai dengan pasal 36. Berdasarkan Undang-Undang Desain Industri tersebut, lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak desain industri kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak, bukan pengalihan hak, untuk menikmati manfaat ekonomi desain industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Ada beberapa jenis lisensi yaitu public domain, royalty free, free personal, free komersial, dan free extended komersial. Yang dimaksud dengan haki dan cara mendapatkannya. Hak kekayaan intelektual atau haki merupakan hak yang diperoleh dari hasil pemikiran manusia untuk menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang bermanfaat bagi masyarakat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa hak kekayaan intelektual adalah hak untuk mengeksploitasi secara komersial hasil kreativitas manusia. Objek dari kekayaan intelektual ini seperti karya yang diciptakan oleh kemampuan kreativitas manusia. Cara untuk mendapatkan atau mendaftarkan haki dilakukan dengan salah satu cara berikut, yaitu yang pertama, langsung ke Direktorat Jenderal Haki, yang kedua, melalui kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di seluruh Indonesia, yang ketiga, melalui kuasa hukum konsultan haki terdaftar, lalu yang keempat dapat dilakukan secara online di website www.dgip.go.id. Permohonan haki dapat dilihat di web Ditjen Haki yang apakah produk tersebut sudah terdaftar atau belum.